Baca Pres 2024. Langsung saja saya akan tanya kepada Prof. Mudrojat. Baik. Sampai nggak bisa kedengeran suara saya ya. Baik, ditahan dulu. Harap tenang kalau gitu kalau moderator ya. Oke, Prof. Ketika Gibran pakai diksi-diksi sulit ekonomi dan pasangan lain Mahfud bahkan juga Caimin sama-sama menyinggung hal yang sama IKN, ini bagaimana analisisnya? Saya kira pernyataan Mas Gibran menarik ya. IKN itu simbol dari pemerataan dan transformasi ekonomi. Sekalian mengomentari tentang hilirisasi. Untuk nyetop utang itu jawabannya bukan hilirisasi kalau saya. Ya stop utang dulu dong. Jangan bikin utang baru karena selama 10 tahun terakhir utang nambah 4.000 triliun. Gitu loh. Mengurangi hutang, Prof. Tadi mengurangi hutang. Iya, bagaimana kita bisa mengatasi masalah utang ketika beban utang itu masih tambah. Jadi rasio beban utang itu ada 3. Debt service ratio, debt export ratio, debt to GDP. Yang kita melebihi batas ambang itu adalah debt service ratio. Rasio pembayaran bunga dan cicilan dibandingkan ekspor. Nah ekspor kita di zaman Pak Harto dulu itu lebih dari 50%. Sekarang tinggal 21%. Saya gitu. harus diskusi secara teknis. Yang namanya mengurangi hutang, maka kita harus bayar hutangnya dulu. Bagaimana cara membayar hutang itu? Tentu pendapatan kita tambah. Exactly. Jadi di APBN itu kan ada sisi pendapatan, ada sisi belanja, Setuju, ada Mas, sisi saya pembiayaan. nulis buku tentang keuangan negara, jadi saya tahu tentang mengurangi itu. sisi Baik. pembiayaan ini, Bang maka Daniel. harus tinggikan pendapatan. Baik, Jadi Bang Daniel. cara itu meninggikan sisi pendapatan. Tapi kan tadi tax ratio-nya hanya 10%. Kalau terkait dengan gitu loh. kapasitas, Oke, ditahan dulu Bang Daniel, ini bukan kapasitas kuliah ekonomi juga ya, Saya ini juga versi dosen debat dan ekonomi. jawaban ya. Oke, Prof boleh dilanjutkan. Kita Ada bisa lagi yang beda tambahin? pandangan terkait Iya, dengan iya, itu, iya. Prof. Bisa Nanti setelah debat ya. Oke, silakan Pak. Ada lagi mau tambahkan mengenai performa jawaban, bahkan juga strategi menyerang dari pasangan lain, Mahfud bahkan jadi juga tadi Caimin. ide dari usulan atau ide dari Gus Imin juga menarik. Ya. Saya lihat tadi seandainya dana untuk membangun IKN dari sekitar 466 triliun, 1% digunakan untuk membangun jalan di Kalimantan itu selesai. Itu juga menarik. Ini kan masalah pilihan ya, prioritas kebijakan. Jadi presiden ataupun siapapun pemangku kepentingan yang ngambil keputusan itu harus tahu bagaimana prioritas ini yang mana ini yang harus kita prioritaskan. Baik. Oke, Alfat. Baik. Mas Umam mungkin bisa menambahkan. Saya ingin menambahkan beberapa hal, mungkin barangkali memperkuat yang disampaikan oleh Prof. Derajat ya. Ada beberapa hal, pertama terkait dengan konteks IKN, dan juga terkait tadi undang-undang Omnibus Law ya misalnya. Memang agak rumit di dalam konteks kita bicara dalam konteks makro ya, karena natural power-nya beda. Kalau misal kemudian dalam kesempatan ini tadi, Caimin bicara dalam sisi yang kritis, itu kemudian memunculkan pertanyaan juga. Karena gen politik Caimin memang pro keberlanjutan, bukan dari otentik perubahan. Nah maka kemudian kalau misal di situ, tentu harus dijelaskan. Misalnya bicara tadi tentang IKN. Ya PKB sendiri bagian dari yang ikut mengesahkan undang-undang IKN gitu. Nah kemudian satu hal, saya ingin mencoba sekali lagi bicara tentang konteks hilirisasi. Saya terpaksa masuk di isu itu Mbak. Karena tampaknya hilirisasi menjadi terminologi yang dijadikan sebagai jawaban sapu jagat. Apapun pertanyaannya, jawabannya hilirisasi. Nah tapi begini, kalau misal kemudian bicara hilirisasi, most likely itu yang disebut itu rata-rata tentang konteks nikel. Memang betul, pasca kemudian dilakukan hilirisasi, memang ekspor dalam konteks biji nikel itu relatif turun signifikan. Kemudian ferronikelnya naik signifikan. Tetapi yang menjadi problem adalah kita memang belum ada industri di dalam konteks ini wilayah-wilayah mainstreamnya industri itu belum ada. Maka kalau misal sekarang kemarin di G20, saya waktu itu di forum di Seoul di Korea Selatan mendapatkan apresiasi kita Indonesia karena salah satu isunya adalah EV, electronic vehicle. Tapi pertanyaannya dalam konteks ini mana bukti yang real? Karena basisnya kalau bicara tentang hilirisasi maka produk manufakturnya harus real. Kalau misal bicara EV harusnya turunan UMKM-nya itu besar banget. Banyak sekali. Nah itulah yang kemudian menjadi kekuatan knowledge based ekonomi. Itu yang dilakukan Jepang, yang dilakukan Korea, yang dilakukan China. Di Indonesia jangan sampai EV sekali lagi menjadi gimmick seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang saya ke Bang Pompida. Bang Pompida,
Apakah ini strategi ketika Prof Mahfud bertanya kepada Gibran, sebutkan investor yang masuk IKN, nah itu bagaimana itu tuh? saya mau highlight. IKN ini nggak perlu diperdebatkan lagi dan ini ide yang bagus dan kita harus lanjutkan. Kenapa demikian? Karena persoalan-persoalan di DKI Jakarta yang juga persoalannya secara infrastruktur sudah mulai menjadi persoalan serius, itu satu. Yang kedua juga memindahkan basis aktivitas pemerintahan ke tempat lain itu juga menciptakan efisiensi birokrasi yang diinginkan oleh Ganjar Mahfud. Jadi kita sepadan di dalam konteks itu. Tapi kan pertanyaannya tadi, Mas Gibran tidak menjawab. Karena ditanya investor itu maksudnya investor asing yang sudah katanya berkomitmen. Tapi kan ternyata tidak ada. Nah kemudian yang dijawab hanya dua, Agung Sedayu dan Mayapada. Itu kan yang lokalnya dan memang itu sudah ada komitmen di dalam konteks itu. Bagus-bagus aja. Tapi poinnya adalah membangun basis investasi yang bisa berjalan dengan baik dan bisa menarik perhatian itu seperti Pak Mahfud bilang tidak mudah. Kalau kemudian kita tidak membangun yang namanya kredibilitas berbasis daripada kredibilitas kepemimpinannya sendirilah. Kemudian kultur kitanya lah. Kalau kita masih korupsi, kalau kita kemudian masih diperes, kalau kita persoalan perizinan masih susah, bagaimana orang mau invest? Itulah poinnya dari Pak Mahfud tadi. Dan itu sudah secara gampang dijelaskan dan mudah-mudahan dengan Ganjar Mahfud IKN bisa kejadian. Bang Daniel menanggapi bagaimana kemudian tadi disampaikan. Komitmen kami terhadap IKN itu terang dan clear ya. Jadi kita ingin melanjutkan IKN ini. Kenapa? Karena pertama dari sisi historis bagi kami ini adalah janji historis yang harus dilanjutkan. Banyak mantan-mantan presiden kita memang ingin memindahkan ibu kota negara terkait dengan upaya pemerataan di satu sisi. Di sisi lain memindahkan ibu kota negara bukan berarti meninggalkan masalah di Jakarta. Justru kita ingin menyelamatkan Jakarta, maka kita harus pindah. Kenapa? Karena kita harus menghindari yang namanya potensi bencana demografi. Baik. Kemudian kedua, potensi bencana ekologi. Baik. Bayangkan Jakarta dan Bandung misalnya di 2035 penduduknya secara demografi itu bisa diperkirakan sampai dengan 95 juta. Dan itu akan berpotensi menyebabkan bencana demografi. Di sisi lain juga bencana ekologi. Banyak riset baik dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan potensi bencana ekologi. Nah oleh sebab itu maka penting kita bertindak futuristik, bertindak masa depan, maka memindahkan ibu kota ke IKN itu menyelamatkan Jakarta dan menyelamatkan Indonesia, merubah perspektif pembangunan kita yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Baik, menjawab pertanyaan nomor 3 tapi menyindir nomor 1 juga. Karena itu disampaikan Pak Anies kemarin. Nanti jawab ya, Bang Mardhani ya. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Menuju Istana. Debat Cawapres 2024. Sudah masuk tiba di segmen terakhir, segmen penutup, segmen kesimpulan. Kita akan dengarkan bagaimana pernyataan terakhir dari para juru bicara ini. Bang Mardhani sekaligus menjawab sindiran tadi dan sekaligus closing statement. Apapun kondisi sekarang, jawabannya tegas. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bukan cuma harga, bukan cuma pupuk, bukan cuma sekolah, bukan cuma kesehatan. Karena itu kata kuncinya perubahan. Dan perubahan itu tidak bisa di zona nyaman, harus diselepet. Karena itu harus ada efek kejut. Dan insya Allah, saya mau tutup sama pantun ya. Jalan-jalan ke Matraman, jangan lupa beli sepatu. Kalau mau perubahan, pilih nomor 1. Wah, udah keluarin pantun, Ja. Punya kan nih yang nomor 2? Silakan. Closing statement juga. Mas Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin bekerja untuk masa depan. Oleh sebab itulah
semua program itu punya perspektif masa depan. Semua bicara tentang kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan itu salah satunya anak-anak kita harus sehat, maka ada makan gratis untuk anak-anak sekolah dan pesantren. Ibu-ibu hamil harus tetap dijaga agar lahir dengan selamat dan anaknya sehat, maka kita menyediakan makanan bergizi dan susu buat ibu-ibu hamil. Sekolah-sekolah harus dibangun jauh lebih baik, kemudian akses internet harus bisa menjangkau sampai dengan desa, dan puskesmas, rumah sakit harus dibangun secara maksimal. Nah, oleh sebab itulah kenapa kalau kita cinta dengan eksistensi masa depan dan Indonesia tetap terjaga bersama-sama, pilihan terbaiknya tentu adalah Prabowo Gibran nomor 2. Oke, Bang Pompida. Ya, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Ini adalah suatu niat mulia dari Ganjar Mahfud yang harus kita dukung bersama. Karena apa? Tanpa gerakan cepat kita akan kehilangan momentum di dalam konteks menjawab bonus demografi. Tanpa gerak cepat kita tidak akan bisa menuju Indonesia emas. Tanpa gerak cepat kita pasti akan kehilangan momentum masuk kepada middle income trap dan lain-lain dan korupsi akan tambah banyak dan lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu saya cuma bisa membuat satu pantun bahwa jangan belagu, jangan belaga, jangan pernah ragu, pilihlah nomor 3. Silakan. Terakhir kita akan minta closing statement dari para panelis. Dari Mas Om dulu, silakan. Oke, bagi capres-capres yang sudah berlaga tadi dalam 2 kali debat, tentu masing-masing memiliki capaian, ada juga yang harus dievaluasi. Tapi saya berharap masing-masing tidak berpuas diri, karena masih ada 3 laga lagi, debat capres-capres. Dan di dalam konteks itu, saya berharap masing-masing capres maupun cawapres pertama harus disiplin. Karena sekali Anda melakukan kesalahan, baik slip of tongue maupun slip of mind, itu bisa menjadi munisi yang kemudian bisa diarahkan untuk mendegradasi dan mendelegitimasi kredibilitas politik Anda. Dan di saat yang sama, tentu dari masing-masing tim ses harus bekerja secara optimal untuk menerjemahkan. Karena tadi itu isu-isu besar, hanya dijawab dengan 2 menit. Tentu butuh penjawaban yang detail lagi. Nah, oleh karena itu, kalau misal dari capres, cawapres, dan juga tim ses bisa bekerja secara optimal dan disiplin, saya pikir akselerasi elektoral bisa dilakukan di Pilpres 2024 mendatang. Baik, Prof. Mudrajat, closing statement. Saya teringat buku yang ditulis oleh Barack Obama, A Change We Can Believe In. Jadi kalau Anda, pemirsa, rakyat Indonesia, menginginkan perubahan, pilihlah nomor 1. Kalau menginginkan perubahan. Lalu yang kedua, kalau menginginkan keberlanjutan, pilihlah nomor 2. Kalau nomor 3, yang pengen bergerak cepat, satset dan tadi negara maritim, pilihlah nomor 3. Terima kasih. Nah, saya mengomentari tadi, sebenarnya yang kita perebutkan ini adalah rational voter sebenarnya. Ya, jadi pemilih yang rasional dan cerdas. Begitu kita bicara debat, kita kan ini adu gagasan, adu argumentasi. Mana yang mampu meyakinkan rakyat Indonesia, itulah yang kita pilih. Dan sejarah akan nanti membuktikan siapa yang akan terpilih. Terima kasih. Baik. Ya, kita sudah dengarkan closing statement dari masing-masing juru bicara dan juga para panelis. Semoga tayangan kita pada malam hari ini bisa jadi pertimbangan Anda pemirsa, karena tugas kami mengabarkan, Anda yang memutuskan. Betul sekali. Ini kami hanya menghadirkan kepada Anda debat dan juga analisis pra dan juga pasca debat. Masih ada debat-debat selanjutnya ya Afat ya. Dan Betul pastinya sekali. disaksikan di TV One. Tapi tampaknya kita harus menutup acara kita pada malam hari ini Alfat. Betul sekali. Kalau tadi para masing-masing juru bicara punya pantun, kita juga punya pantun. Nggak mau kalah ya? Nggak mau kalah dong. Silakan. Baik, soto babat buahnya pepaya, makannya di rumah Bang Iwan. Untuk 3 debat selanjutnya, nontonnya harus di TV One. Satu lagi dong pantunnya kurang, tapi pantun saya hanya 2 baris saja menutup acara kita hari ini. Putri Titian, beli selasih, cukup sekian dan terima kasih.
pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.